Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami bersyukur untuk nafas yang baru di pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon, urapi setiap kami, biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengutamakan Engkau di dalam aktivitas kami di pagi hari ini. Terpuji kekal nama-Mu, kusambut firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Yohanes, episode yang kedua. Di luar peristiwa nafsu yang salah sasaran itu, Yohanes mendewasa dengan baik. Ia mulai memahami bahwa orang yang hendak menjadi besar haruslah rendah hati. Injil Yohanes adalah satu-satunya yang merekam aksi Yesus membasuh kaki para muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 16. Pelayanan sederhana Yesus rupanya begitu menyentuh Yohanes. Pada waktu penyaliban, Yesus cukup mempercayai sosok Yohanes sehingga ia mempercayakan ibunya padanya. Sebuah tanggung jawab yang tidak diabaikan oleh Yohanes. Mulai hari itu, Yohanes memeliharanya bagaikan ibunya sendiri. Di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Permintaan awalnya supaya diberi kehormatan khusus dalam kerajaan Yesus telah digantikan dengan sikap yang rendah hati dan berbelas kasih. Sebuah cerita Yohanes yang menandai pelayanannya di kemudian hari, meskipun ia tak kehilangan keberaniannya. Ambisinya telah diseimbangkan oleh kerendahan hati yang ia peroleh dari teladan Yesus. Kesaksian Yohanes untuk melayani dan menderita bagi Injil kiranya menguatkan dirinya untuk bertahan ketika di penjara di Patmos, di mana menurut narasumber sejarah yang kredibel, ia hidup di gua, terpisah dari orang yang ia kasihi, dan diperlakukan dengan jahat. Pada pembukaan kitab Wahyu yang ia terima dari Roh Kudus pada waktu itu, Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9, ia belajar mengabaikan penderitaan jasmaninya dan menantikan kemuliaan surgawi yang akan datang, diberikan bagi semua orang yang bertahan dengan sabar. Yohanes sangat berkomitmen pada pemberitaan kebenaran. Di dalam Alkitab, terkecuali Tuhan Yesus, tidak ada sosok yang lebih membahas konsep kebenaran. Ia bersukacita dalam menyatakan kebenaran pada sesamanya dan melihat mereka berjalan menurut kebenaran itu. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, ia mengecam mereka yang menyampaikan kebenaran dan menyesatkan orang lain, terutama jika mereka mengklaim dirinya sebagai orang percaya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, gairahnya bagi kebenaran membuatnya prihatin untuk domba-domba yang ditipu oleh pengajar palsu. Dan kitab 1 Yohanes isi dengan himbauan tentang sosok-sosok ini. Secara terus terang ia menjuluki sosok-sosok yang berusaha menyampaikan kebenaran sebagai nabi palsu dan antikristus, dan bahkan menyatakan mereka seperti iblis. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dan ke-26 dan
pasal yang ketiga ayat ke-7, dan pasal yang 4 ayat 1 sampai 7. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk perenungan di pagi hari ini yang kami boleh membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan menolong di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan terus memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan di pagi hari ini Bapa, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kebenaran Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu, Allah yang kami muliakan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.